Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua. Apa kabar sahabat Portal Duni? Kita berjumpa lagi di channel Portal Duni, tempat pembahasan tukar informasi seputar metafisis dan kebatinan. Sahabat, seperti biasa sebelum kita mulai masuk ke dalam obrolan, saya ingatkan lagi bagi yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan apabila berkenan silakan di-share channel Portal Duni. Semoga channel ini mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sahabat, sesuai dengan janji saya yang sebelumnya, pada episode sebelumnya kita sudah melakukan penyelarasan induk keilmuan, yaitu penyelarasan induk keilmuan dari kitab program Guru Sukma Sejati. Di situ sudah ada kita lakukan penyelarasan berbentuk dua bagian utama, yaitu Asma Nur Ghaib Sejati dan Tenaga Dalam Sukma Sejati, di mana kedua keilmuan itu nanti yang akan menjadi dasar atau fondasi dari kita untuk mengambil dan menerapkan keilmuan-keilmuan selanjutnya. Sahabat, pada pertemuan ini saya akan memberikan, katakanlah, cara pemanfaatan daripada Asma Nur Ghaib Sejati dan Tenaga Dalam Sukma Sejati. Pada dasarnya kedua ilmu ini mempunyai fungsi yang banyak atau bisa dibilang multifungsi untuk pengobatan, pemagaran, pentransferan energi, pengisian media, dan lain-lain yang berhubungan dengan kebutuhan metafisis lainnya. Sahabat, yang pertama adalah pemanfaatan energi tenaga dalam Sukma Sejati, yaitu mengisi media. Jadi pada tutorial pada pertemuan ini saya akan memberikan cara atau tutorial bagaimana cara kita mengisikan energi tenaga dalam Sukma Sejati dan karomah Asma Nur Ghaib Sejati kita ke media air, karena pada dasarnya media air ini yang paling banyak digunakan paranormal atau spiritual untuk melakukan pengobatan, terutama pengobatan penyakit non medis, bahkan medis sekalipun. Jadi untuk yang pertama saya akan memberikan cara pengisian yang paling sering digunakan, yang lebih supaya nanti bisa diaplikasikan dan digunakan juga oleh sahabat di kehidupan sehari-hari sahabat. Oke sahabat, kita mulai ya. Pertama, sahabat siapkan satu gelas air ya, satu gelas air, bisa air mineral ataupun air yang dari keran biasa, air yang dimasak juga bisa, tapi akan lebih bagus sebenarnya air mineral, karena air mineral tidak dimasak. Atau bila perlu kalau ada air sumur ya air sumur. Bukan berarti air yang sudah dimasak tidak bisa, tapi akan lebih bagus menggunakan air yang mentah, yang masih netral. Oke sahabat, apabila sahabat mempunyai minyak non alkohol, minyak parfum non alkohol, misalnya Javaron, Misik, Melati, Kenanga, dan sebagainya, itu bisa diteteskan ke dalam gelas satu tetes, cukup satu tetes ya, hanya sebagai katalis supaya energi dan aroma asmanya nanti bisa bercampur dengan cepat dan lebih mantap lekatnya. Oke, untuk pelaksanaan pengisiannya, yaitu sahabat duduk bersila ya, duduk bersila, rileks, santai ya, dan
pasrah, jangan ada tegang fisiknya, jangan ada tegang, santai, biar energinya nanti mengalirnya di dalam tubuh sempurna. Jadi kita harus dengan rileks. Setelah sahabat duduk dengan rileks, dengan santai, baru sahabat membaca niat. Pada dasarnya untuk lebih gampang memasuk ke dalam kondisi rileks itu, baiknya sahabat tarik nafas sebanyak 3 kali, tarik dari hidung pelan, keluar dari mulut ya 3 kali. Oke, cukup dengan 3 kali. Tarik nafas dari perut ya, bukan dari dada tapi dari perut 3 kali. Mudah-mudahan sahabat sudah berada dalam kondisi yang rileks. Kemudian setelah sahabat dalam posisi rileks, itu sahabat membaca niat ya, baca niatnya. Karena niat atau doa, anggaplah doa atau niat ini merupakan bagian yang terpenting dalam kegiatan olah spiritual, olah kebatinan dan metafisik. Jadi istilahnya doa itu yang salah satu unsur yang terpenting. Jadi sahabat baca niat dengan kata-kata sebagai berikut ya. Pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala niyati. Ya, saya ulangi, wa ala niyati. Kemudian sebutkan niatnya, misalnya, ya Allah, hamba mohon isikan, transferkan tenaga dalam sukma sejati hamba dan karomah sukma dan karomah asma nur gaib hamba ke dalam air yang ada di tangan saya ya, ke dalam air yang ada di tangan saya. Untuk ini jangan lupa tujuan sahabat untuk melakukan pengisian ini adalah untuk apa? Untuk dengan tujuan untuk sebagai syariat pengobatan ya, untuk menjadi syariat pengobatan untuk orang atau pasien yang ada di hadapan hamba. Sebut namanya Abdullah ya, semoga syariat ini bisa menjadi jalan kesembuhan dan pengobatan penyakit yang ada di badan si Abdullah. Itu hamba mohon ya Allah, berdoanya dengan keikhlasan, dengan nada yang memohon ya, jangan dengan nada yang keras artinya kita sombong. Di sini kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan karomahnya ya, karomah gitu kan. Jadi memintalah dengan cara memohon. Hamba mohon ya Allah berikan ya, mohon. Setelah itu sahabat baca Al-Fatihah 1 kali setelah membaca niat. Setelah membaca niat tadi kita berdoa, sahabat membaca Al-Fatihah 1 kali. Kemudian telapak tangan sahabat taruh di atas gelas seperti ini ya, perhatikan saya. Telapak tangan sahabat taruh di atas gelas ini ya, telapak tangan kanan ya. Kemudian sahabat baca asma nur gaib atau aurat inti daya sukma sejati. Aurat inti daya sukma sejati yang seperti saya sudah katakan kemarin, yaitu syahadat 7 kali, istighfar 7 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, Al-Fatihah 1 kali ya, baca itu aurat inti daya sukma sejati. Kemudian sahabat masukkan energi sahabat ke dalam air ya, jangan lupa ya tadi ini caranya, tarik nafas, tahan di perut, tarik nafas, tahan di perut, alirkan energinya, sugestikan aliran energinya ke
tangan sahabat. Kalau kita sudah merasa nyep-nyep, berarti energi kita sudah mulai mengalir ke tangan ya. Ya, sahabat, sugestikan dan bayangkan kalau energi sahabat itu masuk ke dalam air. Itu tangan sahabat akan merasakan getaran ya otomatis. Kalau energinya sudah mengalir di telapak tangan, otomatis tangan sahabat akan merasakan getaran di tangan sahabat. Tanda energi dan tenaga dalamnya sudah mengalir ke tangan. Jika sudah mengalir ke tangan, tinggal kita dorong keluar. Seperti ini, dorong. Walaupun saya seperti ini, saya merasakan kalau energi saya keluar dan masuk ke air. Itu transferkan, yakin itu fenomena yang sahabat rasakan saat mentransferkan telapak tangan sahabat ini akan merasa sedikit panas, hangat ya, telapak tangannya akan merasa hangat dan merasakan hembusan angin dan merasakan hembusan air ke atas. Itu sangat ketara apabila kita ilmu rasanya sudah aktif, sensitifnya sudah aktif, maka kita sangat merasakan kalau energi kita itu keluar. Setelah sahabat merasa cukup, itu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Putar untuk mengunci ya, dengan niat, ya Allah, niat hamba untuk mengunci energi yang sudah masuk ke dalam air ini. Subhanallah, baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, dan insya Allah energinya sudah terkunci. Oke sahabat, saya rasa itu cukup jelas ya. Nah, itu pemanfaatan untuk melakukan pengisian untuk air. Setelah air ini kita yakin sudah terisi, maka airnya sahabat suruh diminumkan ke pasien atau orang yang kita tuju. Sebelum orang yang kita tuju minum, kita suruh baca, awali dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian tuntun baca aurat inti daya sukma sejati. Setelah itu suruh minum. Insya Allah kalau dia mempunyai energi negatif, dia ditumpangin atau ditempelin aura-aura negatif, insya Allah ini akan menjadi air kesembuhan. Oke sahabat, paham ya sampai sini ya. Mudah-mudahan cara tutorial yang kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan dicoba. Ingat satu lagi, yakin dan doa. Yakin dengan doa kita yang akan diijabah oleh Yang Maha Kuasa. Jangan lupa kita hanya sebagai perantara yang mempunyai kekuatan penyembuhan itu pada dasarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, alhamdulillah kita sebagai seorang spiritual, supranatural, paranormal, kita dititipi oleh energi yang bisa kita gunakan untuk membantu orang lain. Dan ini baru satu ya manfaat yang saya buka. Untuk selanjutnya nanti ke depan akan lebih banyak lagi manfaat dan cara penggunaan dari energi dan dari asma nur gaib dan tenaga dalam sukma sejati. Oke sahabat, itu untuk yang tenaga dalam sukma sejati. Nah, kemarin saya pernah bahas masalah dan pernah membuka masalah kundalini ya. Bagi sahabat yang sudah mengikuti tutorial saya, mengikuti pembangkitan energi kundalininya dan merasa yakin kalau energi kundalininya sudah aktif, sudah bangkit, maka lakukan hal yang seperti saya lakukan tadi, yang seperti saya tutorialkan tadi. Karena pada dasarnya tenaga dalam sukma sejati dan energi kundalini itu
cara penggunaan, cara pengaplikasiannya sama. Jadi sahabat tidak usah khawatir, hanya nanti dibedakan doa. Kalau seandainya mau menggunakan energi kundalini, maka niatnya menggunakan energi kundalini. Apabila mau menggunakan tenaga dalam sukma sejati, maka niatnya menggunakan tenaga dalam sukma sejati. Jadi intinya dalam satu video ini sahabat sudah mempunyai 3 keilmuan yang katakanlah ini keilmuan ini yang susah dicari. Apabila diminta sama orang nanti maharnya gede, ya. Nah, sahabat bisa mendapatkan dengan instan dan cuma-cuma di sini. Apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali kepada saya, bisa lewat inbox ataupun bisa langsung capri. Oke sahabat, saya kira sudah cukup paham. Kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan like, share dan komen di video channel Portal Laduni. Semoga kita semua mendapatkan manfaat daripada tempat berbaginya keilmuan metafisis dan kebatinan channel Portal Laduni. Baiklah sahabat, saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua.